mulai bulan ini, kamu nggak pegang uang lagi. Arman bilang itu sambil menarik amplop dari tangan Ratna, tepat di depan ibunya. Tangannya cepat, nadanya datar. Seolah itu keputusan kecil yang nggak perlu persetujuan siapapun. Ratna diam. Arman lanjut bicara, menyebut angka, menyebut batas, menyebut apa saja yang boleh dan tidak. Uang belanja dipotong saat itu juga, tanpa tanya, tanpa alasan yang bisa dibantah. Ketika Ratna mencoba bicara, Arman malah mencatat sesuatu di ponselnya. Biar jelas, biar nggak kebanyakan alasan, katanya. Bu Sulastri hanya mengangguk, seperti semua ini wajar. Dan di situ Ratna sadar, ini bukan soal hemat, ini soal kendali. Dan sejak detik itu, akses ke hidupnya sendiri mulai ditutup satu persatu. Ini uang belanja minggu ini. Arman meletakkan amplop coklat di meja, tepat di depan Ratna. Tangannya belum sempat menjauh ketika suara lain menyela. Segitu doang. Bu Sulastri melirik cepat, lalu duduk kembali tanpa menunggu jawaban. Arman berhenti. Amplop itu ditarik lagi, dibuka, lalu sebagian isinya diambil. Gerakannya rapi, tanpa emosi. Kayaknya kebanyakan. Katanya datar. Ia menyelipkan kembali amplop yang kini lebih tipis ke arah Ratna, seolah tidak ada yang berubah. Ratna menatap amplop itu beberapa detik. Ia tidak langsung menyentuhnya. Ini buat 1 minggu, ucapnya pelan. Bukan membantah, lebih seperti mengingatkan. Arman tidak menoleh. Ia sudah membuka ponsel, menghitung sesuatu, lalu mengangguk sendiri. Bisa diatur. Jawabnya singkat. Mulai sekarang kita ketat. Jangan jajan yang gak perlu. Kalimat itu diucapkan sambil mengetuk layar. Seakan keputusan sudah dikunci di sana. Bu Sulastri ikut menimpali. Suaranya ringan tapi tajam. Perempuan kalau pegang uang kebanyakan, biasanya bocor. Bukan apa-apa. Arman tidak membela, tidak juga menyangkal. Diamnya terasa seperti persetujuan. Ratna akhirnya mengambil amplop itu. Beratnya terasa berbeda. Bukan karena uangnya berkurang, tapi karena cara ia diserahkan. Tangannya sempat gemetar. Lalu ia rapikan kembali wajahnya. Tidak ada yang perlu ditunjukkan. Saat makan dilanjutkan seperti biasa, Ratna sadar satu hal kecil tapi jelas. Ini bukan soal jumlah. Ini soal siapa yang berhak memutuskan. Dan keputusan barusan dibuat tanpa dirinya dihitung. Ratna berhenti di depan kulkas. Sebuah kertas putih ditempel rapi dengan magnet kecil. Tulisan tangan Arman. Bukan catatan belanja. Bukan pengingat. Isinya 2 kolom. Boleh dan tidak boleh. Beras, telur, listrik masuk daftar atas. Daging, camilan, pulsa pribadinya ada di bawah. Ia membaca pelan. Satu persatu. Beberapa item dicoret, diganti, diberi tanda bintang kecil. Seperti laporan kerja. Tidak ada namanya di sana. Hanya keputusan yang sudah jadi. Arman lewat sambil mengenakan jam tangannya. Biar jelas. Katanya singkat tanpa berhenti. Supaya pengeluaran gak ngaco. Nada suaranya netral. Seolah ini solusi logis yang tak perlu dibahas. Ratna menoleh. Ini maksudnya apa? Tanyanya pelan. Arman berhenti sebentar. Menatap kertas itu. Bukan wajah Ratna. Ya aturan. Mulai sekarang pakai itu aja. Tidak ada kata kita. Tidak ada ruang tanya. Ia mencoba menunjuk salah satu baris. Ini kebutuhan rumah juga. Arman menghela napas pendek. Nanti kalau perlu banget. Bilang. Kalimatnya terdengar seperti izin. Bukan pembicaraan setara. Bu Sulastri ikut melirik dari kursinya. Bagus begitu. Katanya ringan. Biar kelihatan mana yang penting. Arman mengangguk kecil. Lalu pergi meninggalkan dapur. Ratna kembali menatap kertas di kulkas. Tidak ada tanggal. Tidak ada tanda sementara. Ia sadar. Ini bukan saran. Ini perintah yang ditempel. Dan sejak kertas itu ada, setiap rupiah yang ia keluarkan harus melewati orang lain dulu. Arman berhenti saat melihat dompet Ratna terbuka di meja. Beberapa lembar uang terlipat rapi di dalamnya. Ia tidak langsung bicara. Tangannya menunjuk pelan. Itu dari mana? Nadanya datar. Tapi matanya menunggu jawaban. Ratna menoleh. Sisa belanja kemarin. Jawabnya singkat. Ia meraih dompet itu. Tapi Arman lebih cepat. Dompet ditutup. Lalu dibuka lagi. Dihitung ulang. Tidak banyak.
Namun perlakuannya terasa berlebihan. Harusnya habis, katanya. Di catatan gak ada sisa segitu. Ia mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi, lalu mencatat angka kecil itu seperti temuan penting. Ratna berdiri di sampingnya, tanpa kursi, tanpa tempat duduk. Itu bukan uang tambahan, ucap Ratna lebih pelan. Aku nggak beli camilan. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, padahal tidak seharusnya. Arman tidak mengangkat kepala. Tetap harus jelas. Jarinya terus bergerak di layar. Biar nggak ada yang kelewat. Kata ada terdengar seperti tuduhan, meski tak pernah disebutkan langsung. Ratna mengulurkan tangan. Dompetnya dikembalikan tanpa tatapan. Ia memasukkannya ke tas. Rapi, seperti biasa. Tidak ada uang yang diambil Arman, tapi rasa dipermalukan sudah terlanjur tinggal. Saat Arman melanjutkan aktivitasnya, Ratna berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa uang kecil di dompetnya bukan miliknya lagi, melainkan barang yang harus dipertanggungjawabkan. Mesin ATM berbunyi singkat, lalu layar menampilkan penolakan. Ratna mengulanginya sekali lagi. Kartu dimasukkan, PIN ditekan, jawaban tetap sama. Transaksi tidak dapat diproses. Ia menarik napas, mencoba satu menu lain. Hasilnya tidak berubah. Ia berdiri sedikit lebih lama dari orang lain. Tangannya masih memegang kartu. Ragu untuk melangkah pergi. Saldo tak muncul. Akses tertutup. Ratna tahu ini bukan kesalahan mesin. Ada sesuatu yang sudah diubah tanpa sepengetahuannya. Di rumah, Arman sedang duduk santai. Ratna tidak langsung bertanya. Ia meletakkan kartu ATM di meja, tepat di dekat ponsel Arman. Rekeningnya nggak bisa dibuka. Katanya pelan. Tidak ada nada menuduh. Hanya laporan. Arman melirik sekilas. Oh, itu. Jawabnya ringan. Aku ubah kemarin. Ia kembali fokus ke layar ponselnya. Biar satu pintu. Lebih rapi. Kalimatnya terdengar seperti perbaikan sistem, bukan keputusan sepihak. Ratna duduk perlahan. Namaku? Tanyanya singkat. Arman mengangkat bahu. Nanti aja. Ribet kalau dua akses. Tidak ada penjelasan lanjut. Tidak ada alasan mendesak. Seolah menghapus nama seseorang dari rekening bersama adalah hal sepele. Jadi aku nggak bisa lihat apa-apa. Ratna menatap lurus. Arman akhirnya menoleh. Tenang aja. Semua kebutuhan tetap aku urus. Nada suaranya tenang, hampir menenangkan. Tapi jawabannya mengunci. Ratna mengangguk pelan. Tidak ada debat. Tidak ada suara meninggi. Tapi di dalam kepalanya, satu kesimpulan jatuh pelan dan berat. Ia bukan lagi bagian dari keputusan keuangan rumah itu. Namanya sudah dihapus. Dan ia baru diberitahu setelah pintunya ditutup. Bu Sulastri menatap piring di depannya lebih lama dari biasanya. Sendoknya berhenti di udara. Ini ayam lagi? Katanya pelan. Tapi cukup jelas terdengar. Kemarin juga lauknya mirip. Ia tidak mengeluh. Ia menilai. Ratna menarik napas pendek. Ini yang lagi ada di pasar. Jawabnya. Tangannya tetap merapikan piring. Seolah komentar itu bagian dari rutinitas. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada pembelaan berlebihan. Arman ikut melirik piring itu. Ia tidak langsung bicara. Mengunyah pelan. Lalu menaruh sendok. Ayam sekarang sekilo berapa? Tanyanya santai. Ratna menyebut angka. Arman mengangguk kecil. Seperti mencocokkan dengan data di kepalanya. Kalau begini terus, katanya ringan. Jatah belanja bisa dipotong lagi. Tidak ada ancaman di nadanya. Justru terlalu tenang. Seperti pengumuman kecil yang seharusnya dipahami tanpa perlu ditanggapi. Ratna menatap meja makan. Tidak ada yang salah dengan makanannya. Tidak berlebihan. Tidak mewah. Tapi kalimat itu menggantung. Menekan. Bukan soal lauk. Soal batas yang bisa ditarik kapan saja. Bu Sulastri ikut menimpali. Kali ini sambil tersenyum tipis. Namanya juga belajar hemat. Lama-lama biasa. Ia kembali makan. Seolah urusan sudah selesai. Arman tidak menambahkan apapun. Diamnya memperkuat kata-kata sebelumnya. Ratna ikut duduk dan makan. Rasa makanan tiba-tiba hambar. Di kepalanya, ia mulai menghitung bukan harga ayam, tapi risiko setiap pilihan kecil. Karena di rumah itu, bahkan isi piring pun sudah jadi bahan evaluasi. Ratna berdiri di dekat meja saat Arman membuka tas kerjanya. Ia menunggu momen yang terlihat tenang.
Ada keperluan sekolah, katanya pelan. Buku tambahan sama iuran kegiatan. Suaranya datar, seolah menyebut daftar belanja biasa. Arman tidak langsung menjawab. Ia menutup tas, duduk, lalu membuka ponselnya. Berapa? Tanyanya tanpa menatap. Ratna menyebut angka yang tidak besar. Angka yang, dulu, bahkan tak perlu dibahas. Gajian minggu depan, kata Arman singkat. Tunggu aja. Jarum jam terasa bergerak pelan setelah kalimat itu. Ratna tahu saldo di rekening masih aman. Ia pernah melihatnya sebelum aksesnya ditutup. Tapi pengetahuan itu sekarang tidak berguna. Ini buat sekolah, ulang Ratna. Lebih pelan dari sebelumnya. Bukan memaksa. Lebih seperti mengingatkan prioritas. Arman menghela napas pendek. Aku catat dulu, katanya. Lalu mengetik sesuatu di ponselnya. Ratna menunggu. Tidak ada kelanjutan. Tidak ada pertanyaan tambahan. Hanya suara jari menekan layar. Permintaan itu masuk daftar. Bukan ke tangan anaknya. Ia berdiri di situ lebih lama dari yang diperlukan. Berharap ada perubahan nada. Bu Sulastri melintas. Sempat mendengar ujung pembicaraan. Sekarang apa-apa sekolah minta duit. Katanya ringan. Zaman dulu nggak ribet begitu. Arman mengangguk kecil. Seperti mendapat pembenaran. Ratna mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Ia hanya melipat kembali kertas pengumuman sekolah di tangannya. Di dalam kepalanya, satu hal jadi jelas. Bahkan kebutuhan anak pun sekarang harus menunggu izin. Dan izin itu bisa ditunda tanpa batas. Kartu itu dimasukkan, ditarik lagi, lalu dimasukkan ulang. Mesin berbunyi pendek. Kasir menatap layar. Lalu ke arah Ratna. Maaf, Bu. Transaksinya gagal. Nada suaranya netral. Tapi antrean di belakang mulai bergerak tidak sabar. Ratna tersenyum tipis. Coba sekali lagi, katanya. Kasir mengangguk dan mengulangi prosesnya. Hasilnya sama. Layar tetap menolak. Beberapa barang di meja kasir. Sabun, buku tulis, susu, sudah dipindai. Menunggu pembayaran yang tidak datang. Kalau tunai? Tanya kasir. Ratna membuka dompetnya. Uang kertas yang ada tidak cukup. Ia menutup dompet itu perlahan. Lalu menggeleng. Batalkan saja, ucapnya pelan. Kasir mulai membatalkan satu persatu. Sementara orang di belakang menghela napas. Ratna merapikan tasnya dan melangkah pergi. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang memaki. Tapi rasa malu menempel lebih lama dari suara mesin kasir. Ia berjalan keluar tanpa menoleh. Seolah minimarket itu menyimpan sesuatu yang tak ingin ia bawa pulang. Di rumah, Ratna meletakkan struk pembatalan di meja. Kartuku ditolak, katanya singkat. Arman menoleh sebentar. Lalu mengangguk. Iya, jawabnya santai. Aku batasi transaksi harian. Ratna menatapnya. Kenapa? Arman mengangkat bahu. Biar pengeluaran gak liar. Nada suaranya tetap sama. Tenang. Seperti sedang menjelaskan fitur ponsel baru. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ratna mengangguk pelan. Tidak ada yang bisa diperdebatkan. Tapi di kepalanya, satu batas baru terasa nyata. Bahkan di luar rumah, di depan orang lain, ia bisa dibuat tidak punya apa-apa. Dan itu terjadi karena ada seseorang yang memilih menutupnya dari jauh. Arman duduk di meja makan. Ponsel di tangan. Ia membuka catatan digital. Lalu mulai membaca dengan nada datar. Senin, belanja sayur. 50.000. Selasa, jajan anak, 20.000. Rabu, pulsa rumah, 30.000. Angkanya diucapkan satu persatu. Jelas, seperti laporan kerja. Ratna menunduk. Tangannya memegang gelas air. Ia tidak mengangkat suara, tidak menatap Arman. Setiap angka terasa menekan. Menekannya dari segala sisi. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Tidak ada pertanyaan. Hanya fakta yang dibacakan seperti vonis. Bu Sulastri duduk di seberang meja, tangan menopang dagu. Sesekali ia mengangguk pelan, tanpa komentar. Suaranya terdengar netral, tapi kehadirannya menguatkan tekanan. Ratna menelan ludah. Rasanya seperti dicekik pelan. Satu angka demi satu angka. Arman menggeser layar ponsel, terus membaca. Kamis, jajan lauk, 40.000. Jumat, transport anak, 25.000. Setiap kata diucapkan dengan ketelitian yang sama. Tidak ada nada marah.
Justru itu yang membuatnya lebih menekan. Ratna mencoba mengalihkan pandangan ke jendela, tapi matanya kembali tertuju pada ponsel Arman. Ia sadar, setiap pengeluaran, sekecil apapun, kini menjadi bahan evaluasi publik di ruang makan sendiri. Ia menelan napas panjang. Tidak ada pembelaan dari siapapun. Arman terus membaca. Angka demi angka menempel di kepala Ratna, membuatnya merasa kecil, tak punya kendali sama sekali. Ketika catatan selesai, Arman menutup ponsel. Hening menempel sejenak. Ratna duduk kaku, mencoba bernapas normal, tapi rasanya seperti dikunci di bawah pengawasan yang tak terlihat. Bu Sulastri tersenyum tipis, seolah semua ini wajar. Dan Ratna sadar, rumahnya sendiri kini terasa seperti ruang sidang. Ratna menatap meja, masih terasa berat setelah catatan pengeluaran dibacakan. Ia menunduk sebentar, menarik napas, tapi Bu Sulastri tiba-tiba bersuara. Perempuan kalau kebanyakan pegang uang, lupa diri, katanya dingin, seperti menyisipkan aturan baru ke udara. Kalimat itu berhenti di kepala Ratna lebih lama dari yang ia duga. Tidak ada nada menuntut, tidak ada teriakan. Hanya pernyataan sederhana, tapi penuh implikasi. Rasanya menusuk lebih dalam daripada kemarahan atau argumen panjang. Ratna menelan ludah. Ia memandang tangan sendiri yang masih memegang gelas. Selama ini ia merasa mengelola uang rumah adalah tanggung jawabnya. Wajar, bagian dari peran yang ia jalani. Tapi kini, kata-kata itu menimbulkan keraguan yang tak diundang. Arman mengangkat bahu tanpa komentar, menatap layar ponselnya. Kalimat Bu Sulastri tidak perlu didukungnya. Cukup diam untuk membuat Ratna merasakan tekanan. Ia menunduk lebih dalam, menahan diri agar tidak menanggapi. Di balik hening, Ratna mulai memahami satu hal. Ini bukan sekadar soal uang. Ini soal kontrol. Dan kontrol itu bisa disampaikan lewat satu kalimat dingin, tanpa debat, tanpa penjelasan. Ia menatap dapur sejenak, menimbang langkah berikutnya. Tapi pikiran itu segera ditekan. Ruang itu terasa berat. Dan untuk pertama kali, Ratna benar-benar sadar batas yang baru telah ditetapkan di rumahnya sendiri. Ratna melangkah masuk ke bank dengan tenang. Tasnya rapi, dokumen tertata di tangan. Tidak ada yang tahu ia datang. Tidak Arman, tidak Bu Sulastri. Setiap langkahnya pelan tapi pasti, seperti menandai keputusan yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Ia mengambil nomor antrean dan menunggu. Matanya menatap layar, tapi pikirannya fokus pada satu hal, rekening lama yang dulu ia tutup. Ia tahu prosedurnya, tahu dokumen apa yang dibutuhkan. Semua persiapan dilakukan diam-diam, tanpa memberi petunjuk pada siapapun. Ketika nomor dipanggil, Ratna berjalan ke teller. Ia menyerahkan dokumen, menjelaskan singkat maksud kedatangannya. Saya ingin membuka kembali rekening atas nama saya sendiri, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Teller mengangguk, mulai memproses. Tidak ada pertanyaan lebih dari biasanya. Ratna mengatur napas. Ia menandatangani beberapa formulir, memeriksa ulang data, memastikan semuanya benar. Tidak ada tatapan penasaran dari teller. Tidak ada bisik-bisik. Suasana normal, tapi bagi Ratna, setiap langkah adalah kemenangan kecil atas kendali yang sebelumnya hilang. Ia menutup dokumen dan menerima kartu baru. Di tangannya, bukan hanya kartu fisik, ada rasa kepemilikan kembali. Akses yang selama ini diambil perlahan-lahan dari hidupnya kini berada di tangannya lagi. Tanpa menoleh, Ratna keluar dari bank. Tidak ada sorak, tidak ada pengumuman. Hanya langkah diam yang membawa perubahan besar. Untuk pertama kalinya, keputusan besar dilakukan sepenuhnya atas namanya sendiri. Di jalan pulang, ia menahan senyum kecil. Tidak ada yang perlu tahu sekarang. Tapi satu hal jelas, akses itu bukan lagi milik Arman. Itu milik Ratna. Arman duduk di meja makan, ponsel di tangan. Layar menampilkan notifikasi yang membuat wajahnya berubah pelan tapi nyata. Gajinya bulan ini tidak masuk. Ia menekan beberapa tombol, mencoba masuk ke aplikasi perbankan. Tapi hasilnya sama, akses tertahan. Kenapa ini bisa terjadi? Suaranya terdengar datar, tapi ada ketegangan yang jelas. Ia membuka laptop, mengecek email dan notifikasi bank, membalik dokumen. Setiap klik membuat aliran darahnya seperti melambat, karena sistem menolak transaksi yang biasanya lancar. Ratna duduk di seberang, menatapnya. Ia tidak mengatakan apapun, tidak tersenyum, tidak menertawakan, hanya menonton. Setiap gerakan Arman terlihat panik, berbeda dari ketenangan biasanya.
Ia menutup laptop sebentar, menarik napas panjang, lalu mulai memanggil kembali beberapa dokumen lama yang terkait rekening sebelumnya. Ini kenapa rekening lama bisa ngaruh? Tanya Arman. Suaranya mulai meninggi sedikit. Ratna hanya mengangkat bahu. Tetap tenang. Tidak ada kata menjawab langsung. Diamnya cukup untuk menimbulkan frustrasi tambahan. Setelah beberapa menit, Arman mengetik pesan ke bank dan menelepon layanan pelanggan. Tangan dan ekspresinya tegang, sementara Ratna duduk tegak, seperti menahan diri untuk tidak tersenyum. Semua yang selama ini ia rasakan, dikontrol, dibatasi, dipermalukan, berbalik arah, perlahan tapi pasti. Arman menatap Ratna, seolah mencari solusi cepat. Tapi ia tidak menemukan jawaban instan. Dan di situ Ratna sadar, satu keputusan kecilnya di ban mulai menggeser keseimbangan kekuasaan di rumah. Yang sebelumnya mutlak kini mulai retak. Arman berdiri di dapur. Ponsel masih di tangan. Kenapa kamu lakukan ini tanpa bilang aku? Suaranya sedikit meninggi, tapi masih terkendali. Matanya menatap Ratna, menuntut jawaban yang jelas dan cepat. Ratna menatapnya sebentar, lalu menurunkan pandangan ke meja. Aku cuma ingin mengamankan akses keuangan. Jawabnya tenang, pelan, tapi tegas. Supaya tidak satu orang yang pegang semua. Tidak ada nada menantang, hanya fakta yang disampaikan. Arman mengerutkan dahi, membuka mulut ingin membantah, tapi kata-katanya tersangkut. Ratna tetap diam, tidak menambah penjelasan. Diamnya bukan takut, melainkan cara menahan kendali yang baru ia dapat. Ia mengatur napas, perlahan berdiri, dan mulai merapikan beberapa dokumen. Arman mencoba menatap layar ponselnya lagi, mencari celah, tapi Ratna sudah menutup jarak itu dengan langkah sederhana, langkah administrasi yang nyata. Tidak ada debat panjang, tidak ada teriakan, hanya ketenangan yang menekan. Arman tetap berdiri, matanya bergerak gelisah, menyadari sesuatu mulai bergeser. Ratna menatap ke arah dapur sejenak, lalu duduk kembali. Suasana hening. Tapi rasa kendali perlahan berpindah. Untuk pertama kalinya, keputusan nyata berada di tangannya sendiri, dan itu cukup untuk membuat Arman mulai ragu dengan posisi mutlaknya. Makan malam berlangsung seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Bu Sulastri duduk di kursinya, sendok di tangan, tapi matanya lebih banyak menatap piring daripada Ratna atau Arman. Ia diam, tidak memberi komentar, seolah menyerahkan ruang itu sepenuhnya. Arman makan dengan tenang. Tidak ada nada mengingatkan atau mengatur. Ia tidak menyebut jumlah uang yang digunakan hari ini. Tidak ada peringatan atau catatan baru. Hanya gerakan makan yang monoton, biasa. Tapi terasa kosong dibandingkan tekanan biasanya. Ratna menaruh tas di kursi dekatnya. Tanpa bicara, tanpa menunggu persetujuan, ia memasukkan amplop belanja ke dalam tas sendiri. Tangannya bergerak pelan tapi mantap. Ini pertama kalinya ia melakukan hal itu. Menyimpan uang di tempat yang hanya ia kendalikan. Di meja makan, hening terasa panjang. Tidak ada kata, tidak ada protes. Suasana sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang memberi ruang. Ruang yang selama ini tak pernah ada di rumahnya sendiri. Ratna menatap tasnya, lalu sekilas ke arah Arman. Ia tidak tersenyum, tidak merayakan. Hanya merasakan satu hal, keputusan kecil ini mengubah keadaan. Kendali yang dulu dimiliki Arman mulai tergeser, perlahan tapi nyata. Di balik keheningan itu, Ratna menyadari sesuatu. Menang tanpa sorak tidak berarti lemah. Kadang, diam dan tindakan sederhana lebih kuat daripada teriak atau debat panjang. Rumah yang sunyi malam itu menegaskan hal itu, tanpa perlu kata-kata lagi. Ratna duduk sendiri di ruang tamu. Lampu lembut menyorot layar ponsel di tangannya. Ia menekan beberapa tombol, mengecek saldo rekening pribadinya. Angka yang muncul menenangkan, tapi bukan membuatnya tersenyum. Jarinya berhenti sejenak di layar. Ia menatap angka itu lama, bukan karena senang, tapi karena kesadaran yang baru menembus pikirannya. Akses itu bukan sekadar uang. Akses adalah kuasa. Dan selama ini, kuasa itu selalu berada di tangan Arman. Sekarang, tidak lagi. Semua yang ia lakukan, langkah-langkah diamnya ke bank, keputusan menahan diri di rumah, semuanya membawanya ke satu titik ini. Ia memegang kunci itu sendiri, tanpa sorak, tanpa pengumuman, tapi nyata dan tidak bisa diganggu. Ratna menarik napas pelan, merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada pengumuman dramatis. Hanya kesadaran menohok. Kadang,
Kekuatan terbesar bukan pada yang terlihat, tapi pada yang dikuasai diam-diam. Ia menutup ponsel, menaruhnya di atas meja. Tatapannya jauh, reflektif. Rumah tetap sama, orang-orang tetap ada, tapi satu hal berubah. Kunci, bukan hanya uang, tapi kendali atas hidupnya sendiri, akhirnya berada di tangannya. Ratna menunduk sebentar, lalu menatap jendela. Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada senyum yang dibuat-buat, hanya ketenangan yang menohok, dan rasa bahwa kali ini, ia benar-benar bebas dalam ruang yang dulu terasa mengekang.